firman Tuhan pada hari ini, saya akan bagikan sesuatu tentang kenaikan Yesus ke surga. Ada 3 tokoh di Alkitab, saudara, yang dimana naik ke surga dan tidak pernah kembali lagi. Artinya dia tetap tinggal di surga. Namun juga ada orang yang naik ke surga turun lagi ke bawah, saudara. Tapi ini 3 tokoh ini nggak pernah turun lagi ke bumi. Dan dia tetap diangkat naik hidup-hidup ke surga. Tokoh yang pertama adalah Henokh. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 5, demikian firman Tuhan. Karena iman, Henokh diangkat. Ya, ini saya ambil dari TB2, saudara ya, Alkitab TB2. Saudara harus beli Alkitab TB2 sebab sudah banyak revisi daripada TB1. Ya, karena iman Henokh diangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum diangkat dikatakan ya ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara, Henokh itu adalah anak daripada Kain, ya. Kain, Habel nih. Kain anak daripada Kain, ya. Henokh itu pada waktu umur 65 tahun dia diberi anak yang bernama Metusaleh atau Metusala. Sebelum itu, saudara, kehidupan di mana di tempat dia itu kehidupannya tidak baik. Mereka semua kehidupan dengan cara dunia. Saudara, Henokh sempat berjanji kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau memberikan anak kepadaku, saudara, maka dia akan bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, dan dibuktikan pada waktu umur 65 tahun, Henokh memperoleh anak bernama Metusala. Selama 300 tahun dikatakan dia bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, arti nama Henokh adalah dedicate atau berdedikasi. Saudara, dari kisah ini saya mengangkat sesuatu kepada saudara. Next berikutnya tolong diikuti, saya punya ini. Saudara, berdedikasi. Hidup ini adalah komitmen di hadapan Tuhan, saudara, perhatikan. Saudara punya komitmen pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Waktu Henokh minta dia anak dan dia berubah, saudara, Tuhan berikan. Dan Tuhan menggenapinya dan dia berjanji berubah. Nah, seberapa banyak di antara kita mau berkenan kepada Allah, kita berjanji. Dan kita mempunyai komitmen secara pribadi dengan Allah untuk berdedikasi atau berjanji kepada Tuhan bahwa hidup kita berubah. Di bagian terakhir dikatakan ia berkenan kepada Allah, itulah Henokh. Dan dikatakan Henokh itu diangkat hidup-hidup ke surga karena ia berkenan kepada Allah. Tokoh yang kedua yaitu bernama Elia. Saudara yang kekasih, Elia sedang berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Saudara yang kasih, kita tahu bagaimana Elia dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang Israel kembali kepada Allah. Pada waktu itu banyak orang Israel, saudara, itu menyembah kepada Baal. Ya, hidupnya rusak dan hancur karena mereka menyembah kepada Baal. Nah, Elia dipakai oleh Tuhan untuk membawa kembali orang-orang yang seperti ini, ya, kembali kepada Allah. Maka mujizat terbesar terjadi, Tuhan menurunkan api dari langit dan mereka bertobat. Saudara yang kasih, yang kedua, Elia itu disuruh dikatakan membunuh 450 nabi Baal. Saudara, itu bukan boneka, itu bukan binatang, itu orang, saudara. Dia mendengarkan perintah Tuhan dan dia taat, dia bunuh 450 nabi Baal, saudara. Ya, dia bunuh karena Tuhan perintahkan harus dihabisi. Dan dia bunuh, dikatakan sungainya merah karena penuh dengan darah. Saudara yang kasih, Elia itu artinya my God is Jehovah. Ya, dikatakan Elia itu my God is Jehovah, Allahku. Ya, baik kalau saudara punya anak laki-laki namakan Elia sebab my God is Jehovah. Engkau adalah Allahku. Elia menjadikan Tuhan adalah pribadi yang kemudian ditempatkan di mana cinta dan kasihnya dituangkan semuanya. Saudara kasih, jadi Elia itu bukan hanya mendengarkan perintah Tuhan, tetapi dia mempunyai cinta dan kasihnya yang dituangkan semua kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih, oleh sebab itu dua orang ini dalam perjanjian lama diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Yang pertama adalah orang yang berdedikasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah Elia, dikatakan my God is Jehovah. Dia mendengarkan perintah Tuhan, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan di akhir hidupnya, maka kereta api menjemputnya. Dan ada seorang bujang yang dikatakan bernama Elisa atau hambanya. Dia menunggu kapan dan dia menerima 2 kali porsi daripada Elia.
Bapak Ibu yang kasih, dari dua kisah yang diangkat di dalam Alkitab yang saudara dan saya miliki, itu mempunyai arti dalam hidup kita. Jadi kalau dari dua kisah ini, apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, itu juga pasti pernah terjadi dalam kehidupan masa kini. Oleh sebab itu, Alkitab menyimpulkan dan memberi kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini pada waktu dua tokoh ini ada. Yang pertama, saudara harus berdedikasi. Yang kedua, Tuhan ingatkan, my God is Yehova. Tumpahkanlah, curahkanlah cinta kasihmu kepada Allah semuanya. Maka Allah akan mengembalikan kepadamu cinta kasih yang kudus dan murni. Yang setuju katakan saya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya pagi hari ini Tuhan berbicara kuat kepada wadah di tempat kita berada. Di hari kenaikan Yesus, maka Tuhan akan berikan mujizat dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Yang siap terima mujizat katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih, kalau ini khotbah saya ada di YouTube, saudara bisa dengar tentang Elia dan Heno. Pagi hari ini saya akan memberikan kepada saudara satu tekanan atau impress di dalam perjanjian baru, satu tokoh yang dia naik ke surga. Bukan hanya dia naik ke surga, tetapi dia berjanji akan datang kembali. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya, menjemput umatnya yang kudus. Siapa nama tokoh itu saudara? Dia adalah Yesus. Oleh sebab itu kita harus percaya sungguh apa yang telah lakukan dikerjakan Tuhan di dalam kehidupannya pada waktu Yesus datang kali yang pertama. Banyak orang tidak peduli saudara akan firman Tuhan. Dia mengandalkan kekuatan pikirannya sendiri. Oh, aku orang benar, aku orang baik. Saudara, dia lupa ada firman yang sudah menjadi saudara kenyataan. Dan firman itu Tuhan katakan harus menjadi daging dalam hidup kita. Sebab dia akan menuntun kita sampai kepada kekekalan. Saudara yang kasih, Yesus Kristus menyelesaikan karya di dunia ini. Dia mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan 40 hari kemudian dia naik ke surga. Tiga peristiwa ini merupakan satu paket penting dalam hidup saudara. Ya, kita tidak bisa pisahkan dari kematiannya sendiri, kebangkitannya sendiri, kenaikannya sendiri. Saudara yang kasih, di dalam kematiannya Allah telah meninggalkan berkat bagi kita. Kalau saudara lihat sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus itu dicambuk 39 kali. Saudara, Tuhan Yesus pada waktu dia naik di atas kayu salib, tubuhnya diberi kain lampin dibungkus. Dan kain lampin itu ditemukan saudara oleh para peneliti sejarah. Dan di situ diteliti saudara, ternyata tidak seperti film yang kita lihat. Saudara, seluruh cambukan Tuhan Yesus 39 kali kalau saudara lihat, maka dagingnya menjadi hancur. Saudara, hancur tubuhnya, tidak ada lagi daging yang utuh, dagingnya hancur. Saudara, dari kisah ini kita bisa melihat betapa Tuhan begitu mulia. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai, sudah genap. Saudara, perbuatan daging kita dikatakan sudah selesai, sudah genap. Kalau kita masih hidup dalam kedagingan, kita harus ingat pengorbanannya. Bahwa Allah berkata, sudah selesai dan sudah genap. Berarti kita harus melepaskan seluruh perbuatan kedagingan kita. Yang setuju katakan, oleh sebab itu Allah begitu mulia, Allah begitu kudus. Dan itulah berkat bagi saudara dan saya. Dan dia berikan itu supaya kita mengerti hidup kita bukan karena kedagingan. Tetapi karena dia yang telah mati di atas kayu salib saudara. Dan dikatakan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati saudara. Kalau kita bisa mematikan kedagingan kita dalam hidup ini, maka kebangkitan demi kebangkitan akan kita alami dalam hidup ini. Semua orang setuju di dalam perjanjian lama ada ayat berkata, engkau bukan ekor tetapi engkau kepala. Semua orang mengaminkan. Allah berkata memang engkau seharusnya menjadi kepala dan bukan ekor. Sebab engkau bukan hidup dari kedaginganmu, tapi engkau hidup dari kebangkitanmu bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 19 berkata demikian. Next. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada 500 orang yang mendengarkannya pada waktu itu. Ayat yang tadi kita baca, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara yang kekasih, dari ayat ini kita melihat bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus itu sangat penting dan sangat penuh dengan kuasa. Ya, karena Yesus naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, semua musuhnya dan setan-setannya ada di bawah kakinya. Apa pekerjaan setan? Saya percaya saudara tahu. Apa pekerjaan iblis? Saya percaya saudara semua tahu. Dan Yesus naik ke surga sangat penuh dengan kuasa. Karena Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sama seperti aku hidup. Oleh sebab itu saudara, Allah telah mati di atas kayu salib. Dan Allah telah memberikan semuanya bagi saudara dan saya. Semuanya dia tidak tinggalkan sedikit pun. Semuanya dia berikan. Dan dia pesan kepada kita, engkau telah mati dari kedaginganmu seperti aku telah menebusnya. Dan hari ini kau harus bangkit dan letakkan semuanya, musuh-musuhmu, setan, iblis, apapun, termasuk egosentrismu, termasuk apapun di bawah kakimu. Letakkan Tuhan di atas, sebab dia yang akan mengangkat saudara dan saya. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Yang milik Tuhan Yesus boleh angkat tangan. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Dia Juru Selamat kita. Tuhan Yesus adalah milik saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kehendak-Mu cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu.
hari kenaikan Yesus penuh dengan kuasa. Karena Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semua musuh dan setan-setannya di bawah kakinya. Tuhan Yesus bertahta, Dia bertahta atas alam semesta. Tuhan Yesus bertahta, Dia bertahta atas hidupku, dan Dia bertahta atas hidupmu. Yang setuju katakan amin. Saudara, kenapa Tuhan Yesus mau bertahta atas kehidupan saudara dan saya? Saudara yang kasih, ketika Yesus naik ke surga, Dia menyatakan, saudara ya, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan diselamatkan. Tuhan adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Tuhan mau menyelamatkan saudara dan saya. Mengapa Tuhan Yesus mengirimkan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus itu? Saudara, supaya kita menjadi domba yang tidak tersesat. Yang setuju katakan amin. Kita tidak dibiarkan jalan sendiri. Saudara dan saya tidak dibiarkan jalan sendiri. Tidak satupun dalam kehidupan kita yang kita lakukan itu benar di mata Allah. Oleh sebab itu, Dia datang ke bumi ini, Dia mau menuntun saudara dan saya, supaya kita semua tidak kehilangan yang namanya kemuliaan Tuhan. Yang sudah dengan saya katakan amin. Saudara, betapa baiknya Tuhan. Dia mau menyediakan segala sesuatu bagi kita. Karena apa saudara? Dia perlu turun ke bumi ini. Karena Tuhan berkata, kita sudah dirusakkan karena dosa. Kita menjadi sangat marah terus menerus karena dosa. Berikutnya, tolong. Saudara yang kasih, kita bergumul dengan nafsu karena dosa. Saudara, kita iri hati, kita selalu berdosa dan kita tidak punya kemampuan abilitas untuk berhenti daripada dosa itu. Dosa itu memenuhi hati kita, dosa itu membuat kita takut, dan dosa membuat sesuatu kita menjadi malu, saudara. Dan dosa menyakiti kita begitu dalam, sehingga kita merasa sendiri, kosong, dan mudah tersesat. Oleh sebab itu setiap hari Tuhan katakan, kita harus dikatakan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dosa juga kita bisa memberontak terhadap kehendaknya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus perlu turun ke bumi ini. Dia tahu dombanya tidak dapat jalan sendiri. Dombanya mudah tersesat karena manusia telah dirusakkan oleh dosa. Saudara dan saya memiliki dosa keturunan sejak Adam dan Hawa. Oleh sebab itu Tuhan ingin kepada kita, setiap saat kita perlu tuntunan Tuhan, setiap saat kita perlu Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Upah dosa adalah maut, saudara. Di hukuman di neraka, itu upah dosa. Tetapi Tuhan itu adalah Bapa yang penuh kasih, saudara. Ya, Dia mengirimkan satu-satunya anak yang tunggal, yang bernama siapa? Yesus. Supaya Dia menjadi substitusi, berinkarnasi, menggantikan saudara dan saya. Dan Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Hari ini saya memberitahu kepada saudara, Tuhan tidak pernah peduli terhadap latar belakang saudara. Dosa tetap sama dosa. Yang ada di sinilah Tuhan mau hadir dalam hidup saudara untuk menyelamatkan saudara dan saya dari hukuman dosa. Dia mau mati menggantikan saudara dan saya dari itu semua. Karena kematiannya kita bisa hidup kembali bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, pada waktu kematiannya maka Tuhan Yesus menyatakan dalam Markus 16 ayat 17 bagian A. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Saudara yang kasih, Tuhan Yesus dicambuk 39 kali sebelum Ia disalibkan. Dia disiksa 39 kali, saudara. Maka ada penelitian bahwa di dalam kehidupan manusia ada 39 jenis kelainan disorder atau genetik. 39 kelainan genetik dalam hidup manusia. Tuhan telah menebusnya dari itu semua ketika Dia cambuk 39 kali. Setiap cambukannya itu menyembuhkan, setiap cambukannya itu menyembuhkan. Oleh karena bilur-bilurnya, maka genetik apapun dari keturunanmu sebelumnya itu sudah ditebus Yesus di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini tidak peduli apapun penyakit saudara. Saudara yang kasih,
Ya, mungkin kau telah bergumul dengan kanker, mungkin kau telah bergumul dengan penyakit apapun, saudara. Ingat baik-baik, saudara. Tuhan Yesus oleh bilur-bilurnya, dia telah menebusnya di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya 39 jenis ya genetik pada hidup manusia, itu Tuhan sedang selesaikan di atas kayu salib. Yesus, karena engkau dikatakan dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka Tuhan berkata kepada kita semua, ya, saudara dengar, sebelum kita naik ke surga, ya, sebelum kita naik ke surga nanti, saudara, kita ini semua tidak akan memiliki kesehatan yang sempurna. Ya, Alkitab berkata, sakit penyakit itu di bawah kakimu, di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Ya, jadi kadang-kadang kita pun bisa sakit. Karena sebelum kita naik ke surga, saudara yang kasih, tidak ada kesehatan yang sempurna. Kita bisa sakit kapanpun, cepat atau lambat saudara dan saya akan mati. Cepat akan lambat. Tetapi dikatakan kita tidak akan pernah mati sebelum waktunya. Amin. Kita tidak akan pernah mati sebelum waktunya. Saudara mengerti, Tuhan punya waktu untuk kita. Kita tidak akan pernah mati sebelum. Oleh sebab itu jangan pernah mendahului waktu matimu, belum Tuhan yang menentukan. Sebab kita semua akan mati dan kita tidak akan pernah mati sebelum waktunya. Itu adalah janji Tuhan. Yang setuju katakan, yang percaya katakan. Apa artinya dari perkataan ini, saudara? Hidup bahagia, hidup melayani Tuhan. Saudara ya, dikatakan hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi sebelum waktunya itu adalah artinya hidup bahagia, hidup melayani Tuhan, dan hidup dalam kehendak Tuhan. Di dalam konteks ini kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Dan Tuhan memberikan kesembuhan, bahwa Tuhan akan menyembuhkan saudara dan saya. Dan dia akan mempertahankan itu sampai pada waktunya. Amin. Siapa yang mempertahankan kita untuk kita tetap belum mati saudara pada waktunya? Dia, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan yang mempunyai ketetapan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, oleh sebab itu saudara pergi ke gereja itu perlu untuk kita ibadah memuji kepada Tuhan. Sebab dia yang menentukan waktu hidup dari saudara dan saya. Saudara juga mau berkomunitas di dalam kul. Kenapa? Karena satu dengan yang lain saling membangun. Kesehatan saudara juga perlu didoakan satu dengan lain di kul itu. Karena Tuhan punya waktunya. Oleh sebab itu Tuhan berkata pada pagi hari ini, betapa sakitnya engkau, nama Tuhan lebih besar daripada nama kanker. Nama Tuhan lebih besar daripada nama penyakit yang lain, saudara. Penyakit gula. Nama Tuhan lebih besar daripada penyakit stroke. Sebab Tuhan yang menentukan waktu hidup kita. Yang setuju katakan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, Alkitab berkata dengan jelas, karena dosa semua kita ini terkutuk. Perhatikan, karena dosa saudara dan saya terkutuk. Ya, karena dosa kita akan gagal. Karena kutuk maka visi dan mimpi kita pun akan gagal, saudara yang kasih. Dan yang paling jelek, kita tidak bisa didamaikan kembali dengan Tuhan karena dosa. Tetapi karena Tuhan Yesus naik ke sorga, perhatikan baik-baik. Yesus memberitahukan kepada kita semua bahwa kutuk itu sudah dipatahkan dan kita bisa didamaikan kembali bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan, artinya apa? Setiap saudara punya tanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Katakan kiri kanan, engkau punya tanggung jawab dengan Tuhan. Amin. Setiap pribadi punya tanggung jawab dengan Tuhan. Tidak bisa Bapak bertanggung jawab dengan saya. Punya tanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kutuk dipatahkan untuk kita didamaikan dengan Tuhan. Tidak salah kalau Tuhan Yesus telah bangkit sebelum naik ke surga. Dia berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera kuberikan bagimu. Tuhan tidak berkata, itu tuh ya si Yudas ya, yang begitu sehingga aku disalibkan ya. Belum lagi imam-imam kepala ya. Belum lagi ahli-ahli Taurat yang menyalibkan aku. Enggak saudara. Tetapi yang dia berkata adalah damai sejahtera kutinggalkan
bagimu. Setelah kita mengalami kebangkitan, saudara, dan kedagingan kita mati, kita punya damai. Itu urut-urutan dari Alkitab. Kita dibangkitkan, kita punya damai. Di dalam damai kita lah yang kita harus bagikan kepada setiap orang. Apakah saya bisa membuat orang narkoba bertobat tanpa damai? Enggak bisa. Saya pernah memberikan damai kepada orang yang bengis dan dia menjadi hidupnya berubah. Saya pernah memberikan damai kepada orang yang mau membunuh saya pada waktu saya kerja dan dia bisa berubah. Seandainya bukan damai dari hidup kita, tidak akan membawa dampak yang betul. Oleh sebab itu Tuhan berkata, janganlah saling menghakimi, sebab itu bagian aku. Engkau punya porsi yang namanya adalah damai. Dan berikan damai itu ke banyak orang. Apakah kau bisa merubah sifat karakter anakmu yang nakal begitu luar biasa tanpa damai? Dia akan tidak bisa berubah. Dia akan makan semakin nakal. Tapi ketika damai dari Bapa itu menyentuh hatinya, dia bisa berubah. Oleh sebab itu hiduplah saling memberikan damai. Katakan, lihat kiri kanan, engkau dikasihi Tuhan. Betapa banyak orang senang menjatuhkan yang lain. Betapa banyak orang senang menjelekkan orang lain. Padahal hidupnya, kedagingannya sudah mati di atas kayu salib. Dan sudah mengalami kebangkitan. Dan Allah memberikan damai. Saudara yang kasih, ternyata kuasa yang namanya power of love. Atau power of peace itu sangat luar biasa. Itu yang mematahkan setiap kutuk dalam hidup saudara. Salah satu saya katakan kutuk kemiskinan. Ada orang bertahun-tahun sampai hidupnya mati pun miskin. Dia nggak tahu ada kutuk yang tersimpan dalam hidupnya. Bagaimana cara mematahkannya? Hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Sebab ayat ini begitu kuat dikatakan, hari kenaikan Yesus ke surga, damailah yang mematahkan kutuk hidup saudara. Ini sangat penting dalam hidup ini. Saudara yang kasih, ya, Yesus mematahkan dan mengambil setiap kutuk supaya saudara dan saya boleh mengalami berkat daripada Tuhan. Amin, saudara. Siapa yang mengalami berkat daripada Tuhan? Kita semua pasti mau mengalami berkat daripada Tuhan. Tuhan telah berikan kuncinya pada kita semua pada hari ini. Di hari kenaikannya dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Setelah itu Tuhan Yesus naik. Artinya dalam damai sejahtera, kutuk-kutuk hidup kita, salah satunya kutuk kemiskinan, itu sudah dipatahkan oleh Tuhan. Saudara, dedikasi yang diberikan oleh Henokh dalam hidupnya, Alkitab berkata, dia tidak lagi mengabdi kepada dua tuan, Mamon dan Allah. Dia tidak lagi mengukur hidupnya dari Mamon, tapi dia hidupnya mengukur daripada keintiman dia dengan Tuhan. Artinya apa? Mamon tidak masalah, yang penting aku harus intim sama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, orang yang berdedikasi sama Tuhan seperti Henokh, ketika dia janjinya digenapi oleh Tuhan, maka dia berkomitmen seluruh kehidupannya aku persembahkan kepada Tuhan. Saudara yang kasih, kalau kita baca kisah daripada Henokh, kehidupannya itu orang sungguh duniawi. Uang menjadi ukurannya. Kalau banyak uang dia senang, kalau kurang uang dia susah, apalagi tidak ada uang. Saudara yang kasih, uang menjadi ukurannya saudara. Memang kita perlu uang, tapi ukurannya bukan dedikasi kita dengan uang, tapi seluruh kehidupan kita harus berkenan kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari setiap segala dosa. Saudara yang kasih, pada hari kenaikan Yesus, ya saudara, Yesus naik ke tempat yang paling kudus. Perhatikan slide berikutnya. Yesus naik ke tempat yang paling kudus karena darahnya diterima Tuhan. Darah itu yang membawa kita sampai ke surga. Ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa di dalam darahnya. Saudara,
Yesus mati di atas kayu salib. Ada kuasa. Dan dikatakan Yesus naik ke tempat yang maha kudus. Itu karena darahnya diterima oleh Tuhan. Janganlah saudara mengadakan penumpahan darah satu dengan yang lain. Sebab kalau kita naik ke surga, darah yang Yesus dalam hidup kita yang membawa kita dan diterima di surga. Yesus naik ke surga karena darahnya diterima oleh Tuhan. Tuhan berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, setiap kutuk itu dipatahkan. Oleh sebab itu saudara tidak hanya cukup mendengar tentang darah Yesus saja. Saudara tidak cukup menyanyikan tentang darah Yesus saja. Engkau harus memakainya, darah Yesus dalam hidupmu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Hari ini hari kenaikan Yesus. Saudara minta sama Tuhan, ulurkan tanganmu ke atas kepada Bapa di surga. Tuhan, basuhlah aku dengan darah-Mu yang berharga itu, yang menghantar engkau diterima, duduk di sisi kanan Allah Bapa. Basuhlah aku dengan darah-Mu Tuhan seluruh kehidupanmu. Saya percaya maka engkau akan melihat Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam hidupmu. Hari ini hari yang terpenting. Engkau akan mempunyai satu titik di mana kehidupanmu itu satu dibukakan oleh Tuhan paradigma yang berarti dalam hidupmu, dan engkau akan merasakan hidupmu naik dengan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan, saya mau beritahu kepada saudara saya, saudara, darah itu ya bukan hanya membasuh dosa kita, tapi darah itu pun yang menghentar kita hidup damai sehingga kutuk itu dipatahkan di dalam hidup saudara dan saya. Kita mau terlepas dari segala kutuk saudara ya dalam hidup ini. Kita mau terlepas dari segala kutuk. Kutuk itu nggak enak saudara. Saudara dari lahir sampai mati pun hidupnya begitu saja. Itu karena kutuk, karena dosa. Oleh sebab itu Tuhan ingin kepada kita hari ini, jiwa-jiwa kita dibebaskan dari segala kutuk yang membelenggu hidup saudara dan saya. Dan kutuk itu saudara mungkin orang lain nggak tahu, ada di dalam hatimu yang paling dalam. Tapi Bapamu tahu, itu mengikat hidupmu. Hari ini Tuhan ingatkan, hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Darah itu masuk kemudian dia membasuh seluruh kehidupanmu. Jika engkau mau menerimanya dan memakai darah Allah pada hari ini saudara, jika engkau menerimanya dan masuk ke dalam seluruh kehidupan, bahkan sampai hatimu yang paling dalam, ketika engkau menerima darah Yesus Kristus, engkau menerima yang namanya DNA-nya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang kasih, setiap hari demi hari, ketika engkau membuka hatimu, maka Roh Kudus akan mematahkan dan membunuh, dikatakan manusia lamamu. Manusia lamamu. Jadi setiap langkah saudara diatur oleh Tuhan, setiap hidup saudara diatur oleh Tuhan, dan Tuhan akan mengubah seluruh kehidupanmu secara total. Tidak dapat dengan kekuatan sendiri, saudara. Hari ini adalah mujizat di hari kenaikan Yesus. Dia akan membasuh seluruh kehidupan dari hatimu yang paling dalam, sehingga setiap hari engkau akan dituntun dan dituntun dan dituntun oleh Tuhan. Step by step engkau akan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Yesus datang supaya engkau mempunyai hidup, dan hidupnya dalam segala kelimpahan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.